Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah merilis kembali bahwa ada tamdid al-ijra'at al-ihtiraziyah. Apakah benar seperti itu? Tidak ada lagi untuk perpanjangan pencegahan COVID-19. Bukan kategori WNI atau TKI. Iya, bukan betul. Kategori TKI. Jadi tetap sampai saat ini untuk TKI belum ada informasi yang resmi bahwa TKI sudah bisa kembali ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan, masalah khair, selamat sore untuk semuanya. Insya Allah di video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru seputar Arab Saudi. Sesuai hari kemarin dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah mengeluarkan edaran terbaru, yakni tidak ada lagi untuk perpanjangan yang sebelumnya diterapkan bahwa selama 20 hari seperti makan di restoran, terus diantaranya tidak boleh mengadakan pesta dan juga ditutupnya sinema. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang informasi terbaru Arab Saudi, insya Allah ditemani bareng Ustadz Bashir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kali ini saya akan minta bantuan untuk menginformasikan kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Kesehatan di Arab Saudi. Siap, insya Allah. Terlansir hari kemarin saya lihat bahwa Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah merilis kembali bahwa ada tamdid al-ijra'at al-ihtiraziyah. Apakah benar seperti itu? Tidak ada lagi untuk perpanjangan pencegahan COVID-19. Terima kasih Mas Hidayat atas pertanyaannya. Sebuah pertanyaan yang bagus dan sangat informatif sekali ya. Betul, kemarin ada berita baru yang telah ditulis di Akhbar As-Saudiyah maupun di media-media lain, bahwasanya dibuka beberapa tempat yang dulunya pernah ditutup secara sementara karena ada lonjakan signifikan wabah virus corona baru di Arab Saudi. Seperti waktu itu kita tidak boleh mesen makanan di dalam restoran, kemudian kita tidak boleh pergi ke sinema, kemudian kita tidak boleh pergi ke tempat hiburan atau rekreasi, kemudian tempat mainan anak-anak yang ada di dalam restoran pun ditutup. Mengadakan wedding, mengadakan acara pernikahan juga tidak boleh. Kemudian gedung-gedung serbaguna yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk mengadakan satu azumah atau mengadakan pesta, itu pun ditutup secara sementara. Nah, saat ini beberapa dari yang kami sebutkan itu sudah dibuka, Mas Hidayat. Oke. Iya. Baik, di antara beberapa berarti tidak mencangkup, ada pengecualian dari tidak diperpanjangan dari beberapa kategori tersebut. Betul. Jadi yang dibuka oleh Saudi itu tidak semuanya. Jadi yang dibuka itu sekarang pemesanan makanan di dalam restoran sudah boleh. Oh, jadi makan di restoran di dalam sudah sudah boleh. Kita jadi kalau kemarin kita mau pesan apapun di restoran manapun, di tempat makan apapun, itu kalau tidak online pasti cuma di depan pintu gitu loh. Tidak boleh kita masuk ke dalam, apalagi makan di dalam itu restricted banget, dilarang banget. Nah, kemudian tempat rekreasi kemarin tidak boleh. Benar. Sekarang boleh. Kemudian sinema, bioskop ya. Bioskop, walaupun saya dengan Mas Hidayat mungkin tidak pernah merasakan ya. Atau pernah nggak? Belum di Arab Saudi belum ya. Iya, kita juga belum merasakan sinema, tapi saat ini sinema sudah diperbolehkan lagi. Kemudian acara-acara sport atau acara olahraga, iya kayak fitness. Kemudian mungkin kayak bola, acara-acara yang mengumpulkan orang banyak itu sudah boleh. Kemudian apa lagi ya? Apalagi? Yang belum disebut itu acara untuk ihtifal. Ihtifal. Ini kita yang sebut yang kita sebutkan itu yang dibuka, Mas Hidayat. Yang sudah diperbolehkan. Kalau misalnya, makanya saya sebutkan beberapa tadi. Makanya yang belum dibuka itu yang masih sampai saat ini masih ditangguhkan itu ihtifal kayak acara acara perkumpulan azumah, pesta pernikahan. Selain pesta pernikahan pun pokoknya yang merupakan pesta di gedung-gedung serbaguna masih tidak boleh. Kemudian muktamar juga belum boleh.
muktamar di satu syarikat atau rapat ya, yang mungkin lebih dari 20 orang itu masih tidak boleh. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya untuk ada beberapa pengecualian yang belum diperbolehkan kembali, yaitu diadakannya beberapa pesta ya, baik pesta pernikahan, ulang tahun atau pesta apapun yang akan mengakibatkan perkumpulan lebih dari 20 orang. Nah, baik untuk kebijakan terbaru ini, maksudnya ya tidak adanya perpanjangan ini, bagaimana dengan penerbangan? Apakah termasuk, kan sebelumnya dari 20 negara ditangguhkan, apakah juga termasuk dari penerbangan tersebut berdampak dibuka? Oke. Nah ini sebenarnya sudah banyak isu-isunya ya, sangat banyak beredar ya. Di WhatsApp udah banyak yang menanyakan. Di WhatsApp, Facebook dan media sosial lainnya. Makanya di sini saya tegaskan di Akhbar Saudi ya, itu belum ada. Belum ada. Jadi dari 20 negara tersebut masih tetap ditangguhkan. Masih tetap ditangguhkan. Tapi memang begini, kalau kan kita sering sering berkomunikasi dengan orang Arab yang punya membantu yang mau beli tiket, bahkan sebagian dari mereka juga nanya tentang kapan akan dibuka lagi dari Indonesia, karena mungkin yang sudah cuti dari 2 bulan sampai 3 bulan yang lalu, surat cutinya, visa reentry ini kan sudah mau habis, jadi harus kembali ke sini kalau nggak diperpanjang. Itu banyak yang nanya. Tentu kami jawab belum ada kabar. Iya, tapi sebagian dari mereka sudah mengklaim bahwasanya insya Allah seminggu atau 2 minggu depan itu akan ada pembukaan dari 20 negara. Tapi saya tidak bisa memastikan karena belum resmi. Satu. Karena apapun berita yang kami sodorkan, yang kami informasikan kepada teman-teman, itu semuanya yang sudah di ACC atau yang sudah diumumkan via Akhbar Saudiyah yang paling utama, karena itu yang paling valid. Nah, untuk 20 negara dibuka ini masih belum ada di Akhbar Saudiyah. Intinya berarti para WNI yang sedang cuti di Indonesia mau kembali lagi sama sekali belum ada kabar yang resmi. Masih belum ada kabar yang resmi. Oke, karena yang saya lihat benar sekali, banyak sekali WNI yang di Indo yang menanyakan, ini dari channel ini kok udah dibuka, mungkin salah judul atau salah informasi. Ya, karena memang benar saya pernah melihat di salah satu postingan Twitter Arab Saudi juga, atau bukan sih, grup ekspatriat di Arab Saudi menyatakan bahwa ada penerbangan dari Indonesia dengan pengecualian. Maksudnya itu apa? Oke, kalau penerbangan dengan pengecualian itu memang sampai sekarang masih berjalan. Di antaranya pengecualian orang-orang yang dikecualikan yang bisa masuk ke Saudi itu adalah satu yang mempunyai paspor diplomat. Iya. Ini urusan negara ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tenaga medis. Tenaga medis ini ada beberapa kategori. Tidak semua tenaga medis itu bisa masuk ke dalam Arab Saudi. Contoh, misalnya dia profesinya sebagai dokter di Indonesia, ya kan? Mau dokter spesialis ataupun dokter umum, ya. Kemudian dia pengen pergi ke Indonesia, itu tidak bisa masuk tetap, walaupun dia sebagai tenaga medis, dokter. Mengapa demikian? Karena tenaga medis yang bisa masuk ke Indonesia itu adalah tenaga medis yang punya license, dan license-nya itu sudah di-approve sama Kementerian Kesehatan Saudi, gitu. Jadi dia memang walaupun dia orang ajnabi misalnya dokter, tapi dia mempunyai license untuk bekerja berkontribusi mengatasi virus corona di Saudi. Itu boleh masuk ke Saudi. Nah, jadi sekali lagi yang diperbolehkan itu berarti bukan kategori WNI atau TKI. Iya, betul. Kategori TKI. Jadi tetap sampai saat ini untuk TKI belum ada informasi yang resmi bahwa TKI sudah bisa kembali ke Arab Saudi. Betul. Itu yang saya lihat memang banyak banget sih yang terkoceh dengan postingan tersebut. Betul. Jadi alangkah baiknya tidak memposting itu aja sih, karena jarang banget aja dari diplomat, dari satu lagi dari tenaga medis juga termasuk jarang sekali yang akan ke Arab Saudi. Betul. Kemudian yang ketiga Mas Hidayat, ada satu lagi yang banyak mungkin salah memahami hal tersebut, yaitu pekerja yang masuk ke Saudi harus didampingi oleh sponsornya. Kan ada juga ya berita. Iya, maksudnya ada yang terpoceh dengan pemberitahuan seperti itu. Nah, ini teman-teman,
pemahamannya begini, bukan berarti teman-teman akan dijemput sama orang Arab dari sini gitu loh ke Indonesia. Iya sih. Ya kan? Secara logika Secara aja. akal, masa orang sini mau pulang ke Indonesia cuma ngejemput pembantu kan nggak mungkin. Mengingat warga Iya. Arab Saudi aja belum boleh Belum boleh bepergian keluar. Nah, untuk siapa peraturan ini dikeluarkan? Itu untuk orang-orang tinggi, seperti contoh diplomat. Kan pasti kalau keluar bawa pembantunya. Oke. Businessman keluar pasti bawa pembantunya. Iya. Kemudian kayak kerajaan kan pasti bawa Iyalah. pembantunya. Otomatis karena mereka keluar itu ada keperluan penting, ya kan, pastinya keperluan penting, bahkan mungkin keperluan negara. Ketika mereka mau balik, pembantu yang tadi dibawa mau dibawa balik lagi ke Saudi, itu baru boleh gitu. Itu Jadi dia. bukan untuk semua orang. Bukan untuk TKI khususnya ya? Iya, bukan. Oke, berarti Gitu. intinya atau kesimpulannya kalau memang penerbangan TKI sudah dibuka, otomatis umrah pun insya Allah udah mulai bisa kembali lagi. Insya Allah. Pokoknya gini teman-teman, kalau misalnya pembukaan dari 20 negara ini sudah betul memang dibuka, Iya. insya Allah umroh juga akan kembali datang, sehingga penerbangan pun akan kembali seperti semula, akan lebih banyak tanggalnya, lebih banyak maskapainya gitu. Insya Allah. Oke, yang ini mungkin yang terakhir karena kita tidak perlu banyak durasi. Yang penting informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat WNI yang ada di sini. Terakhir nih, banyak juga yang bertanya untuk penerbangan selanjutnya, jadwal-jadwal penerbangan. Mereka juga ingin tahu jadwal penerbangan untuk selanjutnya, baik di bulan Maret ataupun di bulan April atau bertepatan dengan bulan puasa. Oh gitu. Baik teman-teman, untuk penerbangannya untuk saat ini tetap kita menginformasikan sesuai dengan yang diarahkan oleh maskapai Garuda, bahwasanya insya Allah kita penerbangan di bulan Maret ini cuma ada 2 ya Mas Hidayat. Iya. Ada tanggal 8 hari Senin besok dan tanggal 22. Tanggal 22. Iya. Kemudian untuk setelah 22 itu insya Allah ya jadwal sudah ada, yaitu tanggal 5 April. Nah, tanggal 5 April itu bertepatan dengan tanggal 9 ya. 9 tanggal berapa? Sya'ban berarti ya. Sya'ban 27 ya. Ya berarti belum masuk ke Ramadan ya. Sya'ban berapa pokoknya saya kurang tahu, pokoknya 5 April ya. Pokoknya kita kan puasa tanggal 13 April. Iya. Jadi kurang lebih kalau tanggal 5 itu seminggu sebelum puasa. Ya, seminggu sebelum puasa tanggal 5 April. Tapi teman-teman, tanggal 5 April ini baru ada jadwalnya. Sedangkan untuk harganya masih belum keluar. Karena kepastiannya insya Allah nanti di pertengahan bulan ini. Gitu. Oke, berarti untuk informasi lebih lanjut kalian semua juga bisa memberikan pertanyaan atau pesan ke WhatsApp kami ya. Betul. Ya, insya Allah akan saya tuliskan di deskripsi video ini. Oke, Ustaz Bashir, terima kasih. Ada lagi mungkin informasi atau pesan yang mau disampaikan ke para subscriber kita? Iya, teman-teman gini, seiring dengan dibukanya beberapa tempat yang pernah ditutup secara sementara oleh Saudi, itu bukan berarti kita bebas. Ya, tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan yang kedepannya ini akan semakin ketat. Satu, tetap tajamuat, perkumpulan dibatasi 20 orang. Tawakalnya tetap berlaku. Iya. Wow, saya hari ini lihat di TikTok. Di TikTok ada seorang TKW yang bye-bye tawakalnya. Beneran ya. Tetap tawakalnya tetap berlaku, ya kan? Kemudian di Akhbar Saudiyah, Wizaratul Dakhiliyah itu menyatakan bahwasanya kedepannya akan semakin banyak operasi untuk memastikan afrod dan mansyaat, individu publik sama toko, mall dan lain sebagainya memprioritaskan orang-orang yang berkunjung ke mall, toko dan mahallat at-tijariyah yang lainnya itu tetap mematuhi protokol kesehatan gitu. Oke, baiklah. Nah, ini perlu diingat bagi sahabat WNI yang ada di Arab Saudi, khususnya yang mempunyai bisnis di Arab Saudi seperti toko atau bagala, karena jika melakukan pelanggaran nanti akan dikenakan denda dan juga mungkin finally untuk tempat ditutup ya. Betul. Jadi sekali lagi tetap harus mematuhi peraturan yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dan juga Kesehatan Arab Saudi. Bagaimana dengan memakai masker dan juga sholat di masjid, itu masih tetap juga kan? Masker kayaknya
sudah menjadi peraturan yang tidak bisa dirubah ya. Masker itu sudah nggak ada obatnya, itu harus tetap harus dipakai. tetap pakai masker. Iya. Ini pesan yang penting. Pesan gitu. yang paling penting. Nah, kemudian untuk masjid tetap social distancing. Tetap social distancing. Tetap social distancing. Jadi apa namanya, tidak ada perubahan untuk itu. Jadi tetap harus Jaga jarak. Jaga jarak. Betul. Oke, terima kasih Ustadz Bashir atas Siap. segala informasinya. Semoga Siap. ini bermanfaat, dan bagi kalian semua, khususnya para WNI yang ada di Arab Saudi, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, dan juga share ke sosial media kalian agar teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi terbaru Arab Saudi. Saya Daniel Benjurer dan rekan saya Ustadz Bashir. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.